Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari yang kemarin. Nah, sebelum kita lanjut ke atap, coba kita penuhi dulu bagian dalamnya pada sebuah bangunan. Nah, caranya adalah kita ambil garis proyeksi dulu dari sini. Jadi kita ambil dulu untuk layarnya dinding. Setelah itu kita ambil garis bantu menggunakan XL, spasi, kita ambil dindingnya, itu yang kita ambil adalah satu garis dinding yang paling luar, yaitu sebelah sini. Itu ambil garis bantu lagi untuk yang bagian sebelah luar, spasi, terus selanjutnya kita ambil garis bantu pada setiap yang ada pada pintu. Sebentar, ini coba kita selesaikan dulu. Nah, ini juga dibuat garis bantu dulu sebelah sini. Nanti ada garis-garis yang sudah kita buat, di sini perlu kita beri yang namanya sleeve. Jadi kita copy saja ini, spasi, kita berikan taruh sini. Terus untuk yang ini kita berikan lagi yang sebelah sini. Oke. Nah, setelah itu garis bantunya ini bisa kita hapus karena untuk pemasangan ring baut saja. Selanjutnya kita ambil garis bantu menggunakan XL, yaitu pada, sebentar, ini saya ubah menjadi kusen, XL spasi. Nah, ini yang kita ambil adalah sebelah sini. Jadi setiap titik kusennya yang bagian luar itu kita beri garis bantu. Contohnya seperti ini. Oke. Terus untuk bagian yang kamar tidur juga sama. Jadi selain bagian potongannya yang kita gambar, tapi juga tampaknya apabila kita lihat dari apa ya, setengahnya dari bangunan itu. Contohnya misalnya seperti ini kita hapus, jadi yang kelihatan tuh hanya bagian yang dalam bangunannya dilihat dari bawah, kita lihat menghadap ke atas gitu. Jadi anggap saja kalian ada pada bangunan itu dipotong secara vertikal, setelah itu kalian melihat ke atas. Anggap kalian seperti itu. Jadi yang bagian saya blok ini hilang, hapus. Misalnya dianggap aja seperti itu. Jadi menggambar potongan itu dasarnya seperti itu. Terus kalau sudah, ini kita offset sesuai dengan ketinggian pintu. Untuk ketinggian pintunya sendiri itu sama dengan ketinggian pintu yang ada pada sini. Jadi kita ambil garis bantu aja menggunakan XL. Di copy, kita titik gini. Setelah itu kita trim, TR spasi 2 kali, kita ambil garisnya. Nah, jadi setelah di trim itu nanti akan kelihatan. Nah, untuk yang paling bawah ini gimana caranya? Kita fokuskan aja. Kita ambil untuk yang bagian, nah, pada bagian lapisan keramik itu kan ada space di situ. Nah, itu bisa kalian trim. Jadi bisa di zoom out.
Setelah itu untuk garis yang bawah ini kita tandai dan didel kalau sudah di trim semuanya. Nah yang sebelah sini juga kita bisa del. Nah kalau sudah ini baru kita gambar seperti layaknya tampak pintu. Ini bisa kita rapikan. Nah kalau sudah rapi semua. Nah untuk bentuknya pintu ini bagaimana? Nah kalau untuk bentuk pintunya sebenarnya bebas ya, kreasi kalian masing-masing. Kalian bisa cari-cari referensi di YouTube, di mana, di Google misalnya, pintunya untuk kamar tidur itu biasanya bentuknya seperti apa sih, untuk ukiran-ukirannya kalau kamar mandi seperti apa. Ini contoh ya, jadi kita buat persegi. Misal ini perseginya berapa, tidak perlu ada ukuran, yang penting ini terlihat seperti desainnya ya pintunya kamar mandi pada umumnya. Setelah itu kita arsir. Arsirannya misalnya kita cari yang ini coba. Anjirnya ganti 50, ganti berapa ya, 135. Arsirannya ganti yang oke, 135. Arsirannya yang kayak garis ventilasi. Nah misalnya ini ANSI spot ANSI 32, misalnya arsiran ventilasi. Terus ini kita buat gambar elips L. Di sini kita buat elips misal. Nah sudah. Terus untuk bagian bukaannya ini posisi ada di sini. Caranya pakai C, pakai lingkaran. Misalnya kita buat ini, ukurannya berapa, nggak usah perlu ada ukuran. Misal seperti ini. Nanti untuk yang bagian sebelah sini itu bolehlah desainnya berbeda menggunakan RJ. Misal ini kita desain yang umum. Nah misalnya kayak gini. Terus misalnya di offset 20 ke dalam, offset 20 ke dalam, terus buat garis miring. Oke, nanti
yang sebelah sini juga sama. Nah, kalau sudah seperti ini, bukaannya ada di sini. Untuk bukaan itu kita bisa cari di DC, coba cariin, karena kalau biasanya saya buat manual. Kalau misalnya di DC ada desain center, ya boleh ambil dari situ. Kalau nggak ada, yo misalnya kita buat seperti ini ya. Misalnya buat persegi dulu. Terus persegi lagi dari sebelah sini. Nah, ini begini boleh. Nanti ini bagian yang dalam, karena ukurannya kamar lagi, warnanya pintunya sama, kita ambil garis bantu di sini dulu. Terus kalau sudah, nah ini kita NI spasi, kita cari tengahnya, enter. Oke, sudah jadi untuk pintunya. Garis bantunya bisa kita hapus. Oke, kalau sudah untuk bagian pintunya, kita lanjutkan untuk ke bagian, oh ya, ini garisnya batasnya dinding jangan dihapus yang bagian sini. Nah, ini begini. Nah, saya ubah. Nah, jadi seperti ini. Terus untuk lanjut kita ke atap. Nanti karena bagian sini kita lanjut untuk yang bagian plafon. Kita lanjut ke bagian atap. Nah, untuk si atap ini kita yang selanjutnya bisa buat garis. Jadi garis ini di offset. Sebentar, ini kita trim dulu. Ini kita trim. Ini juga di trim. Nah, ini kita trim. Setelah itu kita offset ke atas. Nah, ukurannya itu sesuai dengan yang ada di sini. Coba kita cek. 75 DAL. Oke, 75. Jadi nanti kalau misalnya kalian tahu yang lainnya kok ukurannya 76, ada yang 75, ada yang 76, jadi itu sesuai dengan profilnya. Jadi untuk baja ringan itu ukurannya banyak sekali profil, bisa kalian lihat di Google, profil baja ringan itu ukurannya berapa aja, itu banyak itu ya. Jadi kita offset aja 75, enter. Offsetnya ke atas semuanya. Terus setelah itu kita buat garis bantu menggunakan L spasi. Nah, untuk ukurannya ini, untuk bagian yang bawah itu jaraknya antara garis bantu 1400. Kalau ini dari tengah-tengah, jadi di offsetnya 700 ke kanan. Setelah itu spasi lagi 1400. Oke, terus ini kita offset lagi. Nah, ini kalau sudah, ini kita cari garis bantunya. Garis bantu kita bagi dari garis ini dibagi menjadi 3. Coba caranya bagaimana? Pakai D, P, D. Nah, ini. Terus kita klik objeknya mana yang mau dibagi menjadi 3 ini. Terus setelah itu dibagi menjadi 3 dan di enter.
Nah, kalau untuk hasil punya kalian itu pasti tidak ada plusnya ini. Cuman kalau kita pakai L spasi, selalu ada tanda warna hijaunya itu munculnya seperti ini. Itu selalu seperti itu. Coba kamu cari pakai L. Jadi jangan bingung. Kalau di tutorial kok ada muncul plusnya, kalau punya kalian kok tidak muncul ya. Kalau sudah di video tadi, terus kok tidak muncul plus tanda plus seperti ini, bisa dimunculkan dengan cara P tipe ini. Terus setelah itu, nah punyamu ini yang ketanda adalah titik. Sebenarnya ada tapi tidak kelihatan karena poin stylenya itu adalah titik. Nah ini kamu bisa pakai yang silang atau pakai yang plus. Kalau sudah di oke aja, nanti akan muncul jadi tanda yang plus. Nah itu pasti akan muncul tanda plus seperti ini atau tanda silang yang kamu inginkan apa tandanya. Kalau sudah, nanti kita buat garis menggunakan L spasi, terus kita ambil garis begini. F8-nya dimatikan saja. Setelah itu ini yang kita ambil adalah garis yang sebelah sini. Oke. Nah, begini. Kalau sudah, ini kita offset ke atas itu 75. Offset 75 enter. Ini di offsetnya ke atas ya. Offset aja ke sebelah sini. Terus yang ini juga di offset sebelah sini. Nah, untuk bagian yang tengah dulu kita detailkan ini di rotate. Ini kita buat persegi dulu, REJ spasi dengan ukuran 150 kali 75. Setelah itu kita buat silang L spasi ya dari sini, yaitu ini kita grup aja G spasi. Nah kalau sudah, ini kita bisa move, taruh di sebelah sini. Terus ini kita bisa rapikan. Caranya ditandai dulu, shift-nya dipencet. Jangan sampai ketika kalian mencet shift terus kalian scroll. Jadi posisikan ini sudah ngezoom, terus ini shift-nya ditekan, terus ditekan, kalian klik aja warna birunya ini, diklik, ini juga diklik. Setelah itu dilepas shift-nya dan ini kalian tarik. Ini bisa kalian rapikan, misal kita cari bagian tengahnya. Nah oke, sudah jadi seperti ini. Setelah itu bisa kita Inkscape terus L spasi buat garis gitu. Misalnya ininya tadi coba dirapikan dulu, saya shift nya dipencet, kita klik sampai warnanya merah untuk bagian yang biru-biru tadi. Misalnya ini kita rapikan. Jadi untuk merapikannya bagaimana, ke garis yang sebelah sini jangan sampai melebihi garis baja yang bagian kaki kuda-kudanya ini, tapi untuk yang bagian sebelah sini juga tidak melebihi garisnya. Nah ini kita buat garisnya lurus 45 derajat, jadi dari garis ini sama sini itu 45, garis ini sama sini itu 90 derajat. Coba ya, kita cek pakai DAM. Nah ini wale. Nah ini 90 derajat gitu maksudnya, 90 tapi kebalik. Nah ini 90 bukan 60 ya, 90 derajat gitu. Jadi untuk yang sebelah sini caranya, ini kan ada garis bantu,
Jadi baja yang ini ditarik dirapikan ke kanan, untuk baja yang sebelah sini ditarik rapikan ke kiri, gitu. Pokoknya apa balik lah, intinya gitu ya. Jadi yang sebelah sini juga gitu. Nah, untuk yang sebelah sini juga, ini kan garis bantunya, yang ini dirapikan ke sebelah sana, untuk yang baja ini dirapikan ke sebelah sini. Contoh, kita tandai dulu, shift-nya dipencet, diklik warna birunya, setelah itu ini kita lepas ya shift-nya, kita tarik sebelah sini. Intinya jangan sampai jauh dari garis bantu ini, nggak usah terlalu jauh. Ini ditandai dulu, shift-nya ditekan, kita klik, setelah itu shift-nya dilepas, kita taruh di sebelah sini. Dari garis bantu ini tidak jauh, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat juga. Terus setelah itu kita extend, spasi 2 kali. Nah, setelah itu L spasi, kita ambil baja yang paling dekat dengan garis ini, kita ambil jarak segini, terus kita cari tandanya. Nah, ini biar ini nanti dari garis ini dan ini itu 90 derajat, kuncinya begitu. Jadi semua baja nanti caranya begitu ya, tidak perlu saya jelaskan setiap titiknya itu caranya bagaimana. Nah, jadi ini enggak terlalu jauh dengan jaraknya ini. Lek misal pun agak terlalu jauh ya kamu pindah lagi, caranya seperti itu tadi, pakai shift, ditekan terus dan diklik gitu. Nah, kalau sudah, coba yang bagian ini saya kasih contoh, nanti untuk yang bagian sebelah sini tidak perlu saya kasih contoh, tapi langsung kalian praktekkan aja, dasarnya sama seperti yang sudah saya contohkan. Caranya pakai shift, terus ini dirapikan ke intinya kalau merapikan ini jangan F8 nya jangan sampai menyala. Nah, ini juga shift-nya diklik, terus ambil. Kalau sudah, coba kita spasi, jadi dipanjangkan dulu sampai mana, L spasi, kita ambil space, kita cari tandanya ini. Nah, untuk tandanya itu jangan sampai ini keluar sampai sini, garis ini. Nanti kan untuk tempat kita membaut si bajanya itu menyambungkan antara baja satu dengan baja yang kedua, gak ada space, jadi tetap ada space-nya. Kita cari, nah ini tetap kuncinya 90 derajat ya. Oke, kalau sudah, untuk yang bagian ini saya skip, yang jelas caranya sama ya. Untuk bagian sini juga coba nanti kalian lihat hasilnya seperti apa.